Malam hari di kota Cheonan, terlihat ada sebuah mobil sedan berwarna putih sedang melaju. Di setiap sudut kota juga terlihat pemandangan yang lumrah di kalangan masyarakat. Ada yang bersantai dan juga mabuk berat. Pemandangan ini hampir setiap malam dapat disaksikan di kota ini. Semakin jauh mengendara, maka semakin sepi suasana malam. Ketika itu sedan putih sedang membuntuti pengendara yang memakai sedan berwarna hitam. Setelah keadaan mulai sepi, sedan putih tadi dengan sengaja menabrak sedan berwarna hitam dengan nopol 9212. Karena merasa ditabrak, orang ini langsung keluar dengan raut wajah kesal. Tanpa banyak bicara, orang ini langsung mengambil kamera dan langsung mengambil gambar nomor polisi sedan putih. Selain itu, ia juga mengambil gambar bekas tabrakan sedan putih sebagai bukti agar mendapat asuransi atas kejadian ini. Namun naas, ketika orang tadi sedang sibuk memotret untuk mengambil gambar, saat itulah nyawanya terancam. Di mana orang tadi terkena tusukan benda tajam yang dilakukan oleh orang misterius. Sampai benar-benar orang tadi mati, barulah orang misterius menghentikan perbuatan keji ini. Kemudian orang misterius ini langsung cabut dari tempat kejadian perkara. Pagi harinya, jalanan menjadi macet akibat penemuan mayat. Di sana ada juga dua orang polisi yang bernama Tae-suk dan Kim-yung. Mereka juga ingin menuju ke tempat kejadian perkara. Meskipun siren sudah berbunyi, orang-orang di sana hanya menghiraukannya. Sehingga kedua orang ini pun juga terjebak di tengah jalan. Alhasil, Tae-suk melepaskan siren ini menandakan kekesalannya. Sejauh ini, sudah ada 3 kasus pembunuhan, dan para polisi masih belum dapat menemukan pelakunya. Ketika itu, Tae-suk melihat para gangster kota sedang memeragakan gerakan sok jago. Kebetulan, para gangster berada di depan pintu lotre ilegal yang ada di kota Cheonan. Tae-suk pun turun untuk menangkap si penjaga di dalam sana. Kedatangan Tae-suk membuat para gangster ini takut. Dengan gagah beraninya Tae-suk mencoba untuk masuk. Namun saat di dalam, ia dihadang oleh penjaga tempat ini. Tae-suk dilarang masuk ke dalam. Mereka tahu bahwa Tae-suk adalah seorang polisi. Namun tempat ini sudah mendapat backingan oleh polisi yang pangkatnya di atas dari pangkat Tae-suk sendiri. Tae-suk tak tahu urusan. Karena sejatinya tugas seorang polisi menangkap bukan melindungi orang-orang jahat seperti mereka. Mereka para gangster mencoba memberikan uang sebagai tanda damai. Karena Tae-suk tahu pemberian mereka seperti hinaan bagi para polisi, sehingga Tae-suk harus menghajar mereka yang mencoba menyogoknya. Sementara di markas geng Kapak, ada Dong-su. Dia adalah ketua geng sekaligus pemilik tempat-tempat haram yang ada di kota Cheonan. Ketika itu, ia sedang menghajar seseorang yang telah berani mengkodeta kedudukannya sebagai ketua geng, di mana orang itu dimasukkan ke dalam benda ini. Lalu ia hantam dengan kekuatan penuh. Saat itu juga ia mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa Tae-suk sedang mengacau di tempat usahanya. Sebelumnya ia menyuruh anak buahnya dulu membuang mayat orang yang ia hajar tadi. Lalu menelpon Anbung, seorang kapten sekaligus pemimpin dari Tae-suk sendiri. Di mana Dong-su kecewa atas kelakuan anak buah Anbung. Padahal bisnis ini sudah lama mereka jalin. Dong-su selalu bayar uang keamanan kepada polisi. Tapi, Tae-suk selalu mengganggu aktivitas yang selama ini Dong-su jalani. Dong-su tidak mau tahu, bagaimanapun Anbung sesegera menghentikan kelakuan bawahannya Tae-suk itu. Saat di sini, Dong-su juga menyuruh kepada anak buahnya untuk mengabari Song-du bahwa sebentar lagi ia akan segera menuju ke tempat mereka akan bertemu untuk membahas mengenai bisnis ilegal ini. Sementara Tae-suk berhasil masuk ke titik di mana si penjual lotre berada. Tanpa banyak pikir lagi, orang ini dinyatakan bersalah dan dibawa Tae-suk keluar untuk melakukan proses selanjutnya. Saat mau menuju keluar, Anbung menelpon Tae-suk, di mana Anbung meminta kepada bawahannya agar tidak lagi mengganggu aktivitas yang dijalankan oleh Dong-su. Tae-suk hanya diam tak menjawab, lalu mematikan telepon dari atasannya ini. Singkatnya, orang tadi disuruh Tae-suk mengantarkannya dulu ke tempat kejadian perkara atas pembunuhan misterius. Sesampainya, ia memborgol orang ini dengan mengkaitkan ke motor agar tidak dapat lari kemana-mana. Sementara Tae-suk mendatangi ke arah mobil si korban. Sedangkan para pengunjung juga berdatangan untuk menyaksikan secara langsung. Ketika Tae-suk sedang melakukan penelitian terhadap kasus kematian misterius ini, orang yang sebelumnya ditangkap mencoba untuk kabur. Tae-suk melihat beberapa luka tusukan yang mengerikan.
Di sini ia juga ditemani oleh Xiao Jin, polisi wanita yang pangkatnya sama seperti Tae-suk. Tae-suk menemukan beberapa tanda, di antaranya bimpar belakang ada sedikit goresan. Artinya korban sebelum mati ditabrak dari belakang. Entah itu secara sengaja ataupun tidak, beberapa tanda ini masih menjadi tahap penyelidikan. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kasus yang hampir mirip. Jika terus seperti ini, citra polisi akan semakin luntur di kalangan masyarakat. Sedangkan di Hotel Bintang 5, ada Dong-su bertemu dengan Song-du. Kedua orang ini sama-sama bos gangster yang ada di kota Cheonan. Tentu pertemuan mereka membahas tentang pembagian wilayah, agar kedepannya tidak saling bersinggungan satu sama lain. Song-du yang memiliki ego tinggi, menginginkan kekuasaan wilayah lebih luas. Dong-su hanya diam. Hanya saja anak buah Dong-su yang bernama Beon merasa geram atas permintaan yang dilontarkan oleh Song-du. Anak buah Song-du yang bernama Seo juga angkat bicara karena bosnya dikatai oleh Beon. Disinilah kekejaman Dong-su terlihat, di mana anak buahnya sendiri ia hantam. Lalu Seo juga mendapatkan hal sama. Namun Seo seperti menganggap remeh Dong-su. Alhasil, gigi Seo ia patah. Lalu ditaruhnya ke dalam cangkir menyuruh Song-du meminumnya. Dengan meminum air tersebut, maka kekuasaan wilayah tidak ada perubahan, alias sama seperti yang dulu. Song-du masih mendapatkan wilayah lebih sedikit ketimbang Dong-su sendiri yang sudah lama menjadi gangster nomor 1 di kota Cheonan. Sedangkan di kantor polisi, Tae-suk dan kawan-kawan sudah menemukan identitas korban pembunuhan. Selama hidup, korban tidak ada catatan kriminal. Artinya korban adalah orang baik. Pertanyaannya, kenapa sampai ia menjadi korban keganasan si pembunuh? Inilah yang terus-menerus mereka gali agar dapat menemukan jawabannya. Tak lama kemudian datanglah Anbung, kapten dari mereka semua, di mana Anbung mengatakan bahwa kasus kematian ini sebuah kasus random, alias tanpa didasari sebuah niat. Atau bisa dikatakan kejadian ini bisa saja terjadi kapan saja ketika berada di jalanan sepi. Namun menurut Tae-suk ini bukan kejadian yang disebutkan oleh Anbung barusan, melainkan ia mendapatkan bahwa kematian korban didasari sebuah niat atau disengaja. Hal itu diyakini ketika Tae-suk menemukan beberapa bukti dengan adanya tanda tabrakan dari belakang mobil yang membekas di mobil si korban. Dan Tae-suk sekali lagi menekankan bahwa pelaku perbuatan pembunuhan beberapa bulan terakhir adalah orang yang sama. Mengingat luka beberapa korban hampir sama. Dalam artian, luka tusukan tersebut menggunakan benda yang sama. Lagi-lagi Anbung tak sependapat dengan Tae-suk, karena menurutnya ucapan Tae-suk tak masuk akal sama sekali. Sehingga mulai sinilah perselisihan antara Anbung dan Tae-suk. Sementara pertemuan hari ini ditutup dengan hasil yang mengecewakan, sebab tidak ada sedikit pun tanda-tanda akan menemukan pelakunya. Setelah pertemuannya dengan Song-du, Dong-su pulang sendirian tanpa ingin dikawal. Karena itu keinginan bosnya, maka para anak buahnya pun selalu menuruti apa yang dikata bos Dong-su ini. Kebetulan malam itu hujan deras. Dong-su mengendarai mobil sambil menelpon Anbung. Tentu membahas tentang Tae-suk, menyuruh Anbung memerintahkan agar Tae-suk tidak mengusik bisnisnya lagi. Sebab selama ini Dong-su sudah banyak memberikan fasilitas terhadap Anbung sebagai wujud uang tutup mulut agar bisnis ilegalnya terus berjalan. Namun, ketika berada di tengah asiknya ngobrol dengan Anbung, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Benar sekali, dia adalah orang misterius. Seorang psikopat berdarah dingin. Di sini orang misterius meminta maaf kepada Dong-su atas kejadian ini. Ia mengatakan bahwa tidak sengaja melakukannya. Menurutnya, hujan dan jalan licin faktor utama mengakibatkan kecelakaan kecil ini. Dong-su yang melihat mobilnya hanya rusak kecil, ia pun tak mempermasalahkan hal ini. Dong-su kemudian ingin masuk ke dalam mobil. Saat itulah orang misterius ini menusukkan pisau ke belakang punggung Dong-su. Dong-su seorang gangster terkuat, mana bisa dikalahkan begitu saja. Dong-su melawan hingga terjadi perkelahian yang begitu menegangkan. Beberapa kali Dong-su terkena tusukan, namun Dong-su masih bisa bangkit dan membalas menusuk orang misterius ini. Hingga di mana orang misterius ini tak sanggup untuk mengalahkan Dong-su. Alhasil, ia naik ke dalam mobil untuk lari. Di sini Dong-su ia tabrak hingga jatuh pingsan. Sedangkan orang misterius juga mengalami luka cukup parah akibat perkelahian tadi. Dong-su kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan proses penyembuhannya. Sampai sini, keadaan Dong-su sangat memprihatinkan. Dong-su masih belum sadarkan diri, sementara anak buah Dong-su mengira ini perbuatan geng yang dipimpin oleh Song-du. Sehingga anak buah Dong-su menyerang ke markas anak buah Song-du berada.
Dan lagi perkelahian berdarah terjadi di sini, hingga di mana anak buah Dongsu kena. Sedangkan orang misterius tadi mencoba mencari tempat aman, namun ia dikejutkan oleh Pak Tua. Dan lagi-lagi Pak Tua menjadi korban keganasan seorang psikopat ini. Siang harinya Dongsu mulai sadar. Ia ditemani tangan kanannya Beon. Di sini ia mengatakan bahwa ia sudah membalaskan dendam terhadap anak buah Songdu. Namun Dongsu mengatakan bahwa pelaku bukan berasal dari geng sebelah. Tak lama kemudian Taesuk juga datang menjenguk keadaan Dongsu. Di sini Taesuk menanyakan kepada Dongsu tentang kejadian malam tadi. Namun Dongsu diam tak menjawab, sebab ia tak perlu bantuan polisi untuk menangkap orang itu. Dengan anggota yang dimiliki Dongsu, ia sangat yakin cepat atau lambat pelaku penyerangan akan tertangkap. Kemudian ia bunuh dengan cara lebih sakit dari yang ia terima barusan. Taesuk kemudian menjelaskan agar Dongsu memberikan informasi, sebab ini ada kaitannya dengan beberapa korban sebelumnya. Hanya Dongsu lah yang selamat dari serangan orang misterius dan hanya kepada Dongsu, para polisi mendapatkan informasi yang akurat. Lagi-lagi Dongsu tutup mulut, meskipun Taesuk mengancam jika Dongsu tidak membocorkan informasi, maka ia akan ditangkap atas perbuatan mendirikan bisnis ilegal di kota ini. Tetap, Dongsu tidak akan mengungkapkan identitas si pelaku, sebab ia tahu jika orang itu tertangkap, maka membalas dendam tidak dapat ia lakukan. Berbeda jika timnya yang mendapatkan, sehingga mau diapapun dapat ia lakukan, termasuk membunuhnya secara perlahan. Taesuk kemudian pergi ke tempat mobil Dongsu diamankan. Di sini, ia memotret sesuatu mencurigakan yang terdapat di bodi mobil ini. Nantinya untuk dijadikan sebagai bukti dan pengembangan agar kasus ini mudah dipecahkan. Di antaranya ditabrak dari belakang oleh mobil putih. Ini ditandai adanya bekas cat yang menempel di belakang mobil Dongsu. Sudah dapat diyakini bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Sedangkan Songdu mendatangi ke kediaman Dongsu berada. Di sini Songdu meminta kerugian kepada Dongsu atas penyerangan terhadap kelompoknya. Sebab Songdu merasa tidak ada salah, apalagi kasus penyerangan terhadap Dongsu sendiri. Dongsu yang tahu bahwa bukan Songdu pelakunya, ia akan mengganti rugi atas perbuatan anak buahnya kemarin yang menyerang markas Songdu berada. Di kantor polisi, Taesuk dicoret oleh Anbung karena selalu memberikan informasi yang bertentangan terhadap apa yang ada di benaknya. Selain ini, atas kehendak Dongsu, karena jika Taesuk dibiarkan maka akan merusak bisnis Dongsu yang telah lama berjalan di kota ini. Itulah mengapa Taesuk dicoret dalam misi pemberantasan penjahat di kota ini. Di sini Taesuk sekali lagi menegaskan agar Dongsu sesegera ditangkap, sebab sudah banyak kasus ilegal yang ia terapkan di kota ini. Ditambah lagi jika dibiarkan Dongsu berkeliaran di kota ini, maka pelaku pembunuhan akan ia tangkap dan nantinya Dongsu akan membunuh si pelaku tersebut. Dimana kita tahu jika itu terjadi maka akan bertentangan dengan hukum di negeri ini. Hanya Dongsu satu-satunya orang selamat dan kepada Dongsu lah agar dapat menemukan si pelaku pembunuh secepatnya. Sebab hanya Dongsu yang pernah melihat secara langsung si pelaku pembunuhan. Mendengar itu Anbung langsung menyuruh Taesuk keluar, sebab menurut Anbung omongan Taesuk hanyalah gurauannya saja agar Dongsu ditangkap. Dan lagi orang misterius sedang mencari mangsanya, di mana ada seorang supir truk sedang berbicara dengan istrinya melalui sebuah telepon. Istrinya marah karena suaminya ini sudah 2 hari tak pulang, mengingat hari ini adalah ulang tahun putrinya. Suaminya pun karena capek mendengar istrinya marah-marah, ia langsung membentak. Sedangkan orang misterius ini menghampiri dan langsung membunuh si supir truk ini. Kemudian ia mengambil truk untuk ia tumpangi, di mana di dalam sudah ada kue ulang tahun yang nantinya untuk ia berikan kepada putrinya. Di sini orang misterius ini memakan kue tersebut dan tak lama teman supir truk keluar dari belakang dinding. Di sini lagi-lagi orang misterius memakan satu korban lagi dan tak sengaja menjatuhkan pisau yang sering ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Sementara Dongsu bersama ahli sketsa, ia mengingat bentuk wajah pelaku penusukan terhadapnya. Hingga tak lama kemudian hasilnya terlihat, di mana sketsa dan wajah pelaku hampir mirip. Dengan ini, Dongsu meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan si pelaku penusukan ini. Kemudian Taesuk kembali ke tempat lotre yang dimiliki Dongsu, dengan menyita alat-alat yang digunakan sebagai permainan haram. Setelahnya ia kembali mendatangi Dongsu dengan mengatakan bahwa tempat haram yang dijalankan oleh Dongsu sudah ia sita. Ini semua yang dilakukan Taesuk semata-mata agar Dongsu mau membocorkan si pelaku penusukan terhadapnya. Karena tak ingin tempatnya disita begitu saja, lantas Dongsu menanyakan apa yang diinginkan Taesuk. Yang dilakukan Taesuk hanya inginkan informasi akurat tentang pelaku penusukan.
Sebab Taesuk meyakini pelaku itu seorang pembunuh berantai. Bukan hanya seorang psikopat, melainkan cara membunuhnya terbilang unik. Itu dibuktikan dengan caranya menargetkan lawan tanpa pandang bulu. Bahkan seorang bos gangster seperti Dong-soo pun ia babat. Jika terus dibiarkan, maka akan hadir lagi korban berikutnya yang mati di tangannya. Singkatnya, Dong-soo bersama anak buahnya, ia mengatakan kepada bosnya bahwa beberapa hari terakhir kawasan yang dikuasai oleh Dong-soo diserang oleh anak buah Song-do. Yang mengejutkan lagi bahwa mereka anak buah Dong-soo menemukan mobil si pelaku terparkir. Sementara jejak si pelaku tidak tercium sedikit pun. Hanya saja mereka menemukan pisau yang diyakini milik pelaku, alias orang misterius yang melakukan penyerangan terhadap Dong-soo. Dong-soo yang mendengar itu meminta kepada anak buahnya untuk menyerahkan pisau tersebut kepadanya. Dong-soo langsung mencek dan mengingat kejadian sebelumnya. Tak diragukan lagi bahwa pisau ini adalah milik si pelaku. Kemudian Dong-soo menyuruh anak buahnya untuk menyimpan pisau ini dengan aman. Siang harinya ketika Taesuk sedang di kantor, ia mendapatkan sebuah telepon dari Dong-soo. Sepertinya Dong-soo mulai membuka hati untuk bekerja sama untuk menangkap si pelaku, di mana Taesuk disuruhnya untuk menemui ke markasnya. Tak lama berselang, akhirnya mereka berdua bertemu. Dengan menceritakan bahwa alasannya menyuruh Taesuk datang ke sini tidak lain tidak bukan karena bersangkutan dengan bisnisnya. Setelah penyerangan terhadapnya, reputasi sebagai bos gangster terkuat mulai goyah, di mana yang tadinya sekutu berubah menjadi pengkhianat untuk mengkudeta kedudukannya sebagai ketua geng terkuat. Hal itu dibuktikan dengan penyerangan dari geng sebelah yang diceritakan oleh anak buahnya malam tadi. Jadi Dong-soo meminta kepada Taesuk untuk saling bekerja sama menangkap si pelaku. Taesuk juga diperlihatkan sketsa wajah pelaku. Selain itu, ia juga memberikan kunci mobil pelaku yang didapati oleh anak buahnya kemarin. Di sini Dong-soo juga memberikan sebuah syarat jika mereka nantinya saling bekerja sama. Dalam artian mereka bekerja sama hanya bertukar informasi. Selebihnya jika Dong-soo mendapatkan si pelaku, maka ia akan melakukan tugasnya seperti membalaskan dendam atas penusukan yang dilakukan orang misterius sebelumnya. Jika Taesuk mendapatkan, maka menjalankan sesuai aturan yakni dihukum sesuai undang-undang. Di sini Taesuk sempat berucap di mana seorang polisi dan gangster bergabung untuk menangkap iblis seperti mana judul film ini, Gangster, The Cove, The Devil. Ucapan itu direkam oleh Dong-soo dan ada CCTV sebagai syarat agar Taesuk tidak membohonginya. Jika Taesuk mengingkari, maka Dong-soo akan menyebarluaskan bukti ini ke publik. Dan reputasi Taesuk sebagai polisi akan tercoreng, bahkan bisa sampai dipecat karena bekerja sama dengan seorang gangster. Singkatnya, Taesuk bersama dua temannya langsung mencari lebih dalam orang misterius tersebut. Tanpa sepengetahuan Anbung, mereka bekerja hingga larut malam hanya untuk menyelidiki pelaku penusukan dan pembunuhan. Di waktu bersamaan, sepertinya dia adalah anak buah Dong-soo. Ketika itu ia menyelinap ke tempat Song-do. Kebetulan Song-do sedang tidur dan langsung ditikam menggunakan pisau yang sering digunakan oleh orang misterius. Setelah Song-do mati, pisau ini sengaja ditinggal begitu saja, yang kala itu masih menancap di perutnya. Siang harinya, Taesuk kemudian bertemu dengan Seo-jin di sebuah taman. Di sini ia memberikan beberapa penemuan hasil penyelidikan malam tadi. Taesuk berharap agar Seo-jin menggali lagi alias memperluas jangkauan yang sebelumnya Taesuk kerjakan bersama temannya. Sore harinya, Seo-jin dikejutkan dengan penemuan mayat. Song-do adalah menjadi korbannya, di mana Seo-jin menemukan beberapa bukti, yakni dengan adanya pisau yang dimana lukanya sama persis dengan luka korban sebelumnya. Sementara itu ada Kapten Anbung memarahi tim Taesuk karena terus saja menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Padahal sudah diingatkan, Taesuk sudah tidak diikutsertakan dalam kasus penyelidikan ini. Namun, dikarenakan Taesuk terus-menerus menuduh si pembunuh orang yang sama, membuat Kapten Anbung marah. Taesuk pun keluar karena tak tahan mendengar ocehan atasannya ini. Kebetulan saat di luar ia mendapatkan sebuah telepon dari Seo-jin bahwa mereka lagi-lagi menemukan kasus kematian. Kali ini salah satu bos gangster dengan mengalami tusukan benda tajam. Mendengar itu Taesuk langsung mendatangi ke markas Dong-soo. Taesuk marah karena ia menganggap bahwa Dong-soo lah pelaku sebenarnya. Namun tidak, yang dilakukan Dong-soo membunuh Song-do karena ia berani ingin melengsarkan kedudukannya sebagai ketua geng terkuat. Itulah sebabnya kenapa Dong-soo melakukan hal ini dengan memakai pisau yang sering digunakan sebagai benda untuk membunuh korban. Setelah mendengar itu, Taesuk akan mengancam Dong-soo jika tugas ini selesai, maka Taesuk akan menangkapnya atas perbuatan ini. Atas kematian Song-do secara misterius, menjadi trending topik di kota ini. Entah lewat televisi juga surat kabar. Semuanya mengabarkan kematian ketua gangster. Dengan kejadian ini, semua warga ditekankan agar senantiasa waspada
dan jangan berkendara atau berjalan seorang diri. Sementara di kantor polisi mulai saling menyalahkan, karena sampai detik ini kasus pembunuhan berantai belum juga dapat dipecahkan. Tae-suk yang tidak diikutsertakan lagi ke dalam tim penyelidikan membuat ia merasa kesal. Lantas, salahkah ia bekerja secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anbung untuk memecahkan kasus ini? Sebagai polisi yang baik, Tae-suk akan melakukan tugasnya, yakni memecahkan kasus ini sebelum ada korban selanjutnya. Di sebuah kafe, ada orang misterius yang menyaksikan berita atas matinya bos gangster Songdu. Yang mengejutkan lagi, pisau yang sering ia gunakan untuk membunuh korban malah menancap di perut Songdu, sehingga orang misterius ini spontan mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan penyerangan terhadap bos gangster, hanya saja orang lain menggunakan pisaunya. Untungnya ucapan tersebut tidak dicurigai oleh pengunjung lainnya. Singkatnya, semua anggota gangster berkumpul sebagai wujud belasungkawa atas matinya Songdu. Dong-soo memberikan hormat terakhir kepada anak buahnya Songdu tanpa diketahui anak buahnya, padahal pembunuhnya ialah dari geng Dong-soo. Kehadiran Dong-soo ke sini sedikit banyaknya agar caranya dapat menutupi, seakan-akan pelakunya ialah orang misterius. Selanjutnya, para pelayat disuguhi makanan. Di sini orang misterius itu juga hadir. Untungnya, Dong-soo tidak ngeh atas kehadirannya. Tujuannya datang ke sini bukan berarti ia ingin bergabung atau semacamnya dengan anggota gangster, melainkan ia mendatangi anak buah mendiang Songdu dengan memberikan sepucuk surat bahwa bukan ia pelakunya, melainkan pisaunya telah diambil oleh orang lain. Nah, sampai sini misteri mulai sedikit terpecahkan. Apakah orang misterius ini suruhan geng Songdu atau bukan? Namun melihat dari cara ia memberikan surat tersebut, sedikit banyaknya orang misterius ini ada kaitannya dengan Songdu. Anak buah mendiang Songdu setelah mendapatkan surat ini, ia berkeyakinan bahwa Dong-soo lah pelaku pembunuh bosnya tersebut. Sepulangnya, orang misterius ini lagi-lagi berolah, di mana bertambah satu korban lagi atas perbuatannya. Seperti biasa, ia melakukannya dengan menabrakkan mobil. Setelah orang itu keluar, ia langsung membabi buta membunuh korban. Siang harinya, Dong-soo bersama Tae-suk tepat berada di depan mobil orang misterius. Di sini, mereka masih mencari sidik jari yang ditinggalkan oleh si pelaku. Setelah beberapa waktu mulai mencari, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang tertinggal di setir mobil. Ketika di waktu bersamaan, anak buah mendiang Songdu datang untuk membalas kematian bosnya. Mereka yakin pelaku pembunuhan bosnya atas perbuatan Dong-soo, sehingga perkelahian pun terjadi dan tak bisa dihindari lagi. Tae-suk dan Dong-soo mau tidak mau harus saling bekerja sama untuk menghajar para kelompok yang berani mendekatinya. Di sini Tae-suk tak sengaja membunuh orang ini karena di dirinya masih melekat yang namanya kebaikan, apalagi dia adalah seorang polisi. Tae-suk mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, namun Dong-soo sudah mengatakan bahwa orang ini telah mati dan ia memiliki cara untuk menghilangkan jejak atas kematian kelompok mendiang Songdu, yakni dengan dikubur secara massal di tempat yang menurut mereka aman dari jangkauan orang lain. Sementara siang harinya, Tae-suk diinterogasi oleh Anbung. Kenapa ia sampai babak belur begini? Tae-suk tidak ingin mengatakan tentang peristiwa tadi malam. Kemudian Anbung memerintahkan Tae-suk untuk menangani kasus penculikan. Dan lagi, Tae-suk menolak. Ia tidak akan mengerjakan tugas yang diberikan Anbung sebelum benar-benar orang misterius itu tertangkap. Sampai sini sudah dapat diartikan bahwa Tae-suk sangat serius menangani kasus pembunuhan berantai ini. Hanya saja, Anbung masih tidak percaya dengan keputusan Tae-suk agar Tae-suk diikutsertakan lagi ke dalam misi pencarian orang misterius. Ia harus menjalankan tugas dulu, yakni menyelidiki kasus penculikan. Mau tidak mau, Tae-suk harus melakukan tugas baru ini, di mana ia mendatangi orang tua korban penculikan. Kebetulan, orang itu meminta orang tua ini memberikan tebusan dan bertemu di sebuah kedai kopi. Tae-suk dan kawan-kawan sudah memberikan bekal seperti alat komunikasi kepada wanita ini agar si pelaku dapat ditangkap. Namun sayangnya, misi mereka berjalan tidak mulus. Orang itu juga berada di atas di mana tempat Tae-suk mengawasi. Ternyata, orang ini adalah pelaku pembunuhan berantai. Kebetulan, keberadaan ia juga diketahui oleh Tae-suk, sehingga aksi saling kejar-kejaran pun terjadi. Pelaku ini lari begitu cepat, bahkan Tae-suk dan kawan-kawan tidak dapat mengejar, sehingga pelaku hingga detik ini dinyatakan berhasil kabur dari kejaran Tae-suk. Setelah kegagalannya tadi, Tae-suk mendatangi sebuah kedai untuk menanyakan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Tae-suk. Si penjaga kedai ini sebelumnya tidak pernah melihatnya. Kemudian Tae-suk menanyakan lagi,
ia memesan apa saat tiba di sini. Si penjaga pun mengatakan ia tidak memesan apapun, hanya saja ia membeli air mineral yang ada di kedai ini. Sayangnya, air mineral tadi sudah dibuang oleh penjaga ke pembuangan sampah. Untuk dapat mendeteksi siapa orangnya, mereka para polisi harus mendapatkan botol air mineral yang dibeli oleh si pelaku. Beberapa anggota polisi dikerahkan untuk mencari keberadaan botol yang disebutkan oleh si penjaga kedai tadi. Sementara itu, Dongsu sedang bertemu dengan anggota geng lainnya. Tentu setiap ketua geng bertemu, mereka membahas tentang bisnis haram yang ada di kota. Sepertinya isi pembahasan mereka ini berjalan seirama, tidak seperti terhadap Songdu sebelumnya. Kembali ke kantor polisi, Tae-suk akhirnya berhasil menemukan sidik jari berkat botol yang digunakan oleh pelaku sebelumnya. Setelahnya, Sojin memberikan identitas yang valid, sehingga Tae-suk langsung bergerak mendatangi ke tempat di mana si pelaku pernah mengkos. Sayangnya, si pelaku sudah tidak berada di sini lagi. Namun Tae-suk mendapatkan bukti-bukti penting, yakni foto pelaku. Lalu ia sandingkan dengan sketsa yang diberikan oleh Dongsu, dan benar, hasilnya sama persis. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pelaku pembunuhan berantai memang dialah orangnya. Setelahnya Tae-suk dan gangster mulai bertemu. Di sini mereka harus secepatnya bergerak mencek seluruh tempat di kota ini. Setiap waktu, mereka menelusuri tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kemudian, mereka juga saling bertukar informasi, lalu menandainya agar pencarian sedikit lebih mudah. Sayangnya, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Meskipun sudah mengerahkan seluruh kemampuan, tetap pelaku sangat sulit ditemukan. Bisa saja pelaku alias orang misterius sudah mengetahui bahwa keberadaannya telah dicari oleh para polisi dan gangster, sehingga menambah kesulitan bagi para mereka yang mencarinya. Kebetulan suasana hujan, ada Dongsu yang menunggu kedatangan Tae-suk. Kala itu bertepatan dengan pulangnya para pelajar. Walaupun Dongsu terkenal dengan sebutan ketua geng terkuat, namun ia masih memiliki sifat kasih terhadap sesama. Apalagi terhadap siswi yang kala itu hujan-hujanan menunggu bus untuk mengantarnya pulang. Dongsu memberikan payungnya kepada siswi ini. Awalnya siswi ini menolak karena kita tahu kota ini sedang tidak baik-baik saja. Ia takut kalau nantinya menerima pemberian payung oleh pria tak dikenal akan terjadi kenapa-napa. Namun tak lama kemudian entah kenapa siswi ini menerima pemberian payung oleh Dongsu. Dan bertepatan itu Tae-suk juga datang. Kemudian siswi tadi menaiki sebuah bus. Nah, kebetulan si pelaku pembunuhan tepat berada di bus yang sama dengan siswi ini. Kemudian Tae-suk dibawa Dongsu ke sebuah bar miliknya. Di sini mereka menikmati sebuah air dari surga, yakni anggur merah cap gajah duduk. Selain minum-minum, mereka juga membahas rencana penangkapan orang misterius ini. Mereka meyakini orang misterius tersebut sudah keluar dari kota ini. Mengingat sebelumnya, seluruh kota sudah digeledah oleh polisi juga para gangster. Tentunya, jika sudah berada di luar kota, maka pencarian harus ditingkatkan lagi. Namun di tengah mereka asik berbincang, tersirat sebuah kabar bahwa lagi-lagi penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan, di mana payung Dongsu terpampang jelas di televisi. Sudah dapat diyakini bahwa pelakunya ialah orang yang sama. Dongsu dan Tae-suk pun harus segera melakukan pencarian, dan mereka yakin pelaku masih berada tak jauh dari kota ini. Seluruh tenaga Dongsu kerahkan untuk mencari tahu keberadaan si pelaku. Mulai dari mencek ke setiap perkumpulan orang untuk menanyakan ciri-ciri yang mereka cari, hingga akhirnya ada sebuah tempat yang mereka curigai. Seluruh tempat ini sudah dihuni oleh anak buah Dongsu juga Tae-suk, hanya untuk meyakinkan apakah dia orangnya yang mereka cari. Keadaan saat ini begitu hening. Hanya saja bunyi knalpot mobil pelaku yang lewat. Si orang misterius ini pun hatinya sudah bertegur bahwa tempat yang ia lalui rasanya tidak aman dan keberadaannya sudah diketahui oleh para geng dan polisi. Dan benar, tak lama kemudian Dongsu langsung tancap gas untuk mengejar orang ini, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Begitupun Tae-suk juga ikut mengejar, mengingat mereka sudah berjanji satu sama lain, siapapun yang mendapatkannya, maka berhak memperlakukan sebagaimana mestinya. Tae-suk tak ingin si pelaku jatuh ke tangan Dongsu. Jika itu memang terjadi, maka habislah orang itu. Hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Untungnya tidak ada yang mengalami luka berat, hanya saja sedikit goresan akibat tabrakan tadi. Begitupun si pelaku, dirinya juga berhasil selamat dan langsung melarikan diri, sehingga ia langsung dikejar oleh semuanya. Di sini, anak buah Dongsu mati, sebab dialah orang yang pertama mengejarnya. Kemudian Dongsu datang dan diberitahukan oleh anak buahnya yang berada di ujung ajalnya bahwa si pelaku pergi ke atas ke arah sebuah bar. Dongsu langsung bergegas dan menggeledah isi bar ini, hingga di mana Dongsu menemukan sebuah tempat yang mencurigakan.
Tanpa banyak pikir lagi, Dongsu langsung mendobrak dan terjadilah perkelahian yang begitu mendebarkan. Sayangnya, orang misterius ini kalah dan dihajar oleh Dongsu sampai babak belur. Kemudian ia ditarik keluar untuk diberikan pelajaran yang lebih menyakitkan lagi. Saat disinilah Dongsu menghubungi Tae-suk bahwa misi sudah selesai dan Tae-suk tidak usah lagi mencarinya. Sebab orang misterius ini sebentar lagi akan menemui ajalnya. Tentunya, sebagai polisi Tae-suk tidak ingin melihat korban pembunuhan terjadi lagi. Ia sesegera mencari keberadaan Dongsu dan orang misterius tersebut. Di waktu itu juga, orang misterius ini sudah tak bisa apa-apa lagi. Ia diikat di sebuah kursi kemudian dihajar oleh Dongsu. Orang ini hanya bisa tertawa karena ia tahu sebentar lagi ia akan mati. Sesungguhnya, kelakuannya membunuh orang hanya sebuah kesenangan saja, tanpa ada sebab dan akibat. Orang ini juga melakukan tanpa pandang bulu, siapapun di hadapannya maka itulah targetnya. Tapi sayangnya, malam ini adalah akhir cerita dari semuanya. Seorang psikopat akan mati secara mengenaskan. Untungnya ketika Dongsu ingin benar-benar menghabisinya, tiba-tiba Tae-suk datang dan membawa orang ini sebagai tersangka. Bahkan Tae-suk mengatakan, sejahat-jahatnya manusia, ia berhak memiliki seorang pengacara untuk membela di persidangan nanti. Setelah tertangkapnya orang misterius ini, membuat warganet heboh. Ternyata orang yang diduga kasus pembunuhan berantai tidak seperti mereka bayangkan. Sebelumnya mereka membayangkan si pelaku pembunuhan begitu sangar, namun kenyataannya terlihat lugu dan polos. Sementara Dongsu hanya bisa menyaksikan berita trending hari ini. Ia tak bisa apa-apa lagi selain hanya bisa pasrah. Angan dan harapannya pupus karena gagal menghabisi keparat ini. Sementara itu orang misterius ini diinterogasi oleh para polisi, dan tetap orang ini tidak mengaku. Dengan wajah kepalsuan, ia berpura-pura tidak melakukan perbuatan jahat yang marak dibicarakan. Hingga di mana di persidangan, bukti-bukti tidak dapat meyakinkan bahwa dialah pelaku utama. Hakim tidak dapat menghukum orang ini tanpa ada bukti yang kuat. Namun, ketika hakim memutuskan bahwa orang ini tidak bersalah, Dongsu datang. Sebelumnya Dongsu ditemui oleh Tae-suk, di mana Dongsu jika ingin membalas dendam, maka ia harus bersedia masuk penjara dan menjadi saksi atas kasus pembunuhan berantai. Karena tujuannya adalah balas dendam, maka Dongsu menerima tawaran yang diberikan oleh Tae-suk, di mana Dongsu datang ketika akhir persidangan. Ia mengatakan bahwa dirinya diserang oleh orang ini, dan Dongsu juga mengatakan bahwa ada luka tusukan di bagian tubuhnya, sehingga orang ini disuruh membuka baju. Dan benar, ada bekas luka tusukan. Dengan pernyataan Dongsu ini, maka tidak diragukan lagi akan kebenarannya, sehingga orang misterius ini ditangkap dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan Dongsu juga ditangkap atas kasus pemilikan tempat perjudian ilegal, di mana ketika di dalam penjara, semua anak buahnya sudah menunggunya dengan segala hormat. Sementara orang misterius wajahnya penuh akan ketakutan. Selepas mandi, Dongsu mendatangi orang misterius ini. Dengan tawa lepas, Dongsu mengatakan, 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지. Dan film pun tamat.